berinteraksi pada kegiatan korektor, koreksi BJU ujian take home exam atau THE masa 2012.2. Seharusnya 2022. ya 2022 ya 2022.2. Seharusnya peserta hari ini diikuti oleh semua calon korektor atau korektor itu berjumlah 114 korektor. Mudah-mudahan nanti akan segera menyusul, dan biarpun nanti tidak menyusul akan kita informasikan Ibu Kepala korektor agar benar-benar apa yang kita jalankan acara pada hari ini dapat dipahami bersama untuk demi kelancaran pekerjaan korektor ini. Akan kita mulai koreksi ini tanggal 7 sampai dengan 17 Januari. Baik Bapak Ibu, sebelum teknis pelaksanaan kita akan mendengarkan arahan bimbingan petunjuk dari Ibu Direktur kepada Bu Dr. Meta. Kami persilakan. Terima kasih Pak Naim. Pak Naim ini sebagai manajer registrasi dan ujian, tetapi mungkin ke depan akan ada perubahan struktur ya di Universitas Terbuka. Terima kasih Pak Naim sudah mengarrange acara ini atau kegiatan ini. Baiklah, saya akan bukan mengarahkan ya. Kalau saya lihat di sini sebetulnya sudah dosen-dosen yang pakar-pakar ya, alhamdulillah. Tetapi saya ingin menyapa terlebih dahulu Ibu dan Bapak dosen ya. Saya harapkan di sini memang sudah seluruhnya dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penyamaan persepsi korektor ini adalah kegiatan yang memang rutin pada tiap-tiap semesternya, dan saya atas nama pimpinan di UT Palembang tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para korektor yang sudah bergabung bersama kami, dan kurang lebihnya saya lihat di sini sebagian besar masih korektor yang memang sudah biasa melakukan koreksi atas tugas-tugas ya, atau hasil ujian dari mahasiswa Universitas Terbuka. Mudah-mudahan semua korektor yang ada di sini sudah semakin terampil dengan fitur-fitur yang ada pada aplikasi untuk menilai take home exam ya, exam. Tentunya kalau terkait dengan arahan yang disampaikan oleh Pak Naim, mungkin saya akan memberikan sedikit arahan. Kalau kita menyimak dari proses koreksi tahun-tahun yang kemarin atau semester kemarin lah ya, mungkin Bapak dan Ibu masih menemui sedikit mahasiswa, tidak banyak ya, ada yang mungkin jawabannya hanya beberapa kalimat. Ada juga jangan-jangan nanti menemukan ketika diunduh soalnya jawabannya tidak ada gitu ya. Nanti itu tolong dikomunikasikan kepada kami. Nah, kalau kemarin itu memang di THE itu kita hampir semuanya mengikuti THE karena masa pandemi. Tapi kalau sekarang ini kita sudah ada ujian tatap mukanya juga ya Pak Naim ya. Ya, jadi UU juga online juga. Ya, ujian online, tapi ini THE lebih yang kepada take home exam yang bisa dikerjakan dari manapun ya, asal ada jaringan internet. Kalau ujian online di UT kan mereka tetap masih
harus ke suatu tempat terkoordinir gitu ya, misal di sekolah-sekolah. Nah ini yang take home exam. Nah ke depan memang ujian UT ada 3 ya, atau dikatakan sebetulnya 4 ya, ujian online, take home exam, kemudian ujian tatap muka. Yang satunya online itu ada 2, online tab dan online yang mata kuliah ya. Jadi nanti ada koreksi untuk online yang tab ya Pak Naim ya. Betul Bu. Ya, online tab. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini semakin mempererat kolaborasi antar universitas ya dalam kaitannya dengan tugas-tugas kedosenan. Nah, tentu ada prinsip-prinsip yang memang harus kita kawal agar kualitas dari lulusan atau mahasiswa-mahasiswa kita ini memenuhi syarat-syarat atau kompetensi yang memang sesuai dengan bidang ilmunya. Nah, jadi saya titip pesan kepada Bapak dan Ibu sebagai korektor, mohon betul-betul mempertimbangkan kalau memang dia tidak sesuai gitu ya jawabannya. Kalau kemarin mungkin masa pandemi masih ada toleransi ya, artinya sekarang kan kita juga harus berbenah menyesuaikan diri gitu ya dengan situasi yang normal, sehingga nanti hasilnya juga sesuai dengan kualifikasi atau kompetensi yang kita harapkan. Jadi itu mudah-mudahan juga koreksian ini adalah hasil dari Ibu dan Bapak yang betul-betul melihat bagaimana pekerjaan dari si mahasiswa gitu ya, sehingga memang diperlukan waktu khusus Ibu dan Bapak untuk bisa mereview, melihat, betul-betul membaca hasil-hasil apa yang menjadi jawaban dari mahasiswa. Jangan sampai kemudian karena waktunya mepet sudah kami tagih-tagih nih ya, karena kami kan juga berpacu dengan waktu, harus mengumumkan nilai itu secara serempak se-Indonesia. Masalahnya itu, sehingga kalau ada yang ketinggalan itu membuat kami di sini juga gelisah, karena nanti akhirnya se-Indonesia itu akan melihat kepada UT Palembang nih, mana nih gara-gara UT Palembang pengumuman nilai jadi telat misalnya. Tapi alhamdulillah ya, kemarin berkat koordinasi kita semua itu bisa berjalan dengan baik. Dan mohon maaf juga kalau nanti Bapak dan Ibu dikejar-kejar ya sama tim kami, apalagi sudah mendekati deadline. Nah, sehingga kami berharap mudah-mudahan Bapak dan Ibu para korektor ini bisa membagi waktunya dengan pekerjaan-pekerjaan kedosenan di tempat Ibu dan Bapak. Jadi jangan mepet-mepet waktunya. Kalau mengoreksi misalnya satu orang dapat 200 terus mengoreksi dalam waktu setengah hari, kan itu kualitas koreksinya dikhawatirkan agak menurun gitu ya. Nah, artinya kita memang perlu manajemen waktu supaya nanti hasil koreksian kita juga sesuai dengan kompetensi yang kita harapkan, sesuai dengan bidang ilmu. Itu arahan saya, karena itu kaitannya dengan prinsip-prinsip menjaga kewibawaan akademik dari Universitas Terbuka. Itu ya Pak Naim ya. Itu menjadi prinsip ya, salah satu prinsip. Saya rasa Bapak dan Ibu sebagai dosen, saya rasa punya lah ya idealisme untuk kita bisa menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang mungkin lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu dan Bapak ini tidak ada kaitannya, tapi saya numpang ya. Pak Naim mohon izin, saya numpang menyampaikan sekali lagi, seperti sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa di Universitas Terbuka Palembang itu juga ada dosen-dosen Ibu dan Bapak ya. Saya titipkan kepada Ibu dan Bapak kurang lebihnya aturan kedosenan antara Universitas
di bawah kementerian maupun yang UIN ya di bawah Kementerian Agama ataupun Kementerian Pendidikan tentunya mengacu kepada hal yang sama, yaitu kita juga dikejar target IQ universitas. Salah satu IQ universitas yang juga penting menjadi bagian penilaian di universitas terbuka adalah aktivitas dosen di luar institusi. Nah, saya titipkan kepada Ibu dan Bapak, di sini saya lihat sudah ada orang-orang hebat juga. Jadi tolong dosen-dosen di UT Palembang yang selama ini mungkin mengurus Ibu dan Bapak, mengajak Ibu dan Bapak, sekali-sekali di hire juga, nggak masalah Ibu dan Bapak, karena itu juga untuk mengisi BKD dari dosen kami. Jadi kalau mereka hanya berkutat administrasi saja di kantor UT Palembang, di kampus UT Palembang, akibatnya nanti BKD-nya akan nol. Ya, jadi kita bagaimana bersinergi, berkolaborasi sehingga dosen-dosen UT Palembang kita bisa maju bersama-sama dengan Ibu dan Bapak sekalian. Jadi diundang saja, di sini ada dosen dengan bidang ilmu ekonomi, manajemen, kemudian ada yang dari matematika di Fakultas Sains Teknologi, ada juga dari fisiknya, ilmu hukum, ada juga dari ilmu administrasi negara, ya sama saja seperti dosen-dosen di Universitas Ibu dan Bapak. Jadi monggo berkolaborasi sehingga kami juga bisa berkontribusi terhadap institusi Ibu dan Bapak. Itu saja pesan saya. Kalau terkait dengan yang tadi, saya rasa nanti bisa diperjelas oleh tim kami di bawah koordinasi dari Pak Naim. Kalau yang lain-lain itu teknis untuk bagaimana menginput nilai dan sebagainya. Saya atas nama UT Palembang sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak. Terima kasih sekali, dan sekarang Ibu dan Bapak bergabung dengan UT dengan baju yang baru ya Pak Naim ya. Iya, Bu. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Jadi kami sudah buka Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum ya, BLU. Sudah selangkah lebih maju sehingga kalau kata Pak Rektor sudah naik kelas. Karena naik kelas artinya kita juga harus punya effort yang keras juga untuk bisa meningkatkan kualitas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bekerja, selamat bertugas. Masing-masing saya kembalikan kepada Pak Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Direktur Bu Dr. Meta atas arahannya. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tadi kata Bu Meta, familiar hanya kegiatan kita pada hari ini mengingatkan kembali hal-hal yang lupa barangkali. Setelah materi saya nanti ada materi Bu Lora tentang teknis aplikasi koreksi BJU ini. Bu Lora ini sedang berada di Lahat, sedang mengawas ujian UO. Mudah-mudahan nanti juga akan dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, next Lora. Ini prinsip penyelenggaraan ujian ya. Tadi sudah sampaikan Bu Meta bahwa ujian kita semester ini ada 4 macam. Ada ujian tatap muka, ada ujian online mata kuliah, ada ujian online TAP, ada ujian take home exam. Jadi yang ini yang akan kita koreksi ini adalah hasil ujian take home exam. Tidak tertutup kemungkinan selesai BGU take home exam ini kami pun akan minta bantu untuk koreksi BGU TAP. Next. Ya, latar belakang korektor THE perlu kami sampaikan bahwa
kami mengusulkan ke UT Pusat semua calon korektor ini ke fakultas dan telah mendapat validasi dari semua beberapa fakultas yang berhubungan dengan mata kuliahnya. Kemudian setiap BJU mata kuliah yang akan dikoreksi. BJU THI ini akan diperiksa oleh satu korektor. Jadi satu BJU, satu korektor. Beda dengan nanti kalau BJU TAP, itu satu BJU TAP akan diperiksa oleh dua korektor. Kami harapkan Bapak Ibu juga memiliki akses internet. Saya yakin ini sudah tidak asing lagi ya, sudah familiar lah dan mampu memeriksa BJU secara online. Next. Setiap korektor memeriksa 300 BJU untuk maksimal 4 mata kuliah. Tetapi rata-rata hampir semuanya itu hanya satu mata kuliah. Karena jumlah mahasiswa yang diperiksa itu data yang kami terima memang cukup besar, sehingga kita dapat membagi satu korektor per 300 BJU. Tadi barusan saya cek, tidak semua tutor, tidak semua korektor mendapat 300 BJU, karena kan kita bagi ini per mahasiswa 300. Ternyata ada beberapa mahasiswa yang mungkin tidak hadir dan sebagainya. Kemudian surat pernyataan menjaga kerahasiaan berkas dan hasil pemeriksaan ujian uraian. Hal ini sering menjadi bahan pemeriksaan audit di kami. Jadi mohon juga ini dapat diisi. Nah, juga perlu kami sampaikan ya di sini. Tidak apa-apa, ada salahnya juga barangkali bahwa BJU THI ini seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya itu 15.000 per BJU, tapi kali ini dibagi. Jadi koreksinya 10.000 plus fasilitas pendukung 5.000 per BJU. Jadi nanti akan 2 kali transfer masuk ke rekening Bapak Ibu. Fasilitas pendukung ini seperti barangkali ada biaya internet dan sebagainya. Kemudian kami mengharapkan juga Bapak Ibu dapat mempelajari panduan untuk korektor. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Lora. Kemudian wajib mengikuti penyamaran persepsi. Nah, bagi teman-teman, ini masih 14 lagi yang tidak ikut hari ini, akan kita telepon khusus, nanti akan kita sampaikan materi-materi apa yang kita berikan hari ini. Next, Nora. Ini dokumen korektor, ini nama lengkap korektor, kemudian NIK, alamat email ya, kemudian pendidikan akhir, instansi, nomor API, dan nomor rekening nih. Saya lihat masih ada yang di luar bank yang kami maukan ya. Jadi uang UPBJD itu ada di BRI dari pusat. Kalau kita ke BRI itu prosesnya akan lebih cepat. Kemudian memberikan NPWP. Nah, terkait NPWP ini juga sangat penting mengingat besarnya potongan pajak. Jadi biaya yang kami sampaikan tadi adalah nanti dipotong pajak. Kalau golongan 4 itu 15%, ada NPWP. Kalau ada NPWP 18%, golongan 3. Kalau ada NPWP 5%, tidak ada NPWP 6%. Untuk PNS ada NPWP 5%, tidak ada NPWP 6%. Jadi lumayan. Next. Ini pemeriksaan BJU kita tanggal 7 sampai dengan 17 Januari 2023. Nah, kami berharap ya kalau bisa
tanggal 16 Januari sudah selesai. Jangan sampai menunggu di deadline tanggal 17. Kami sering menelpon, kata Bu Meta tadi, Bapak Ibu, jadi merepotkan Bapak Ibu. Apalagi kadang-kadang hari-hari terakhir, sehari 2 hari sebelum berakhir, masih belum diperiksa, masih jumlahnya cukup banyak. Nah ini kasihan Bapak Ibu, repot, tenaga, butuh, waktu juga akan lebih banyak capeknya. Oleh sebab itu barangkali mulai tanggal 17 sampai 7 sampai 17 Januari ini dapat dimanage waktunya sehingga nanti dapat berjalan dengan alur normal. Kemudian setelah Bapak Ibu nanti akan diverifikasi hasil penilaian oleh petugas UPBJJ ini tanggal 18 sampai 25 Januari 2023. Next. Nah, pemeriksaan BJU dilakukan secara online ya pada laman SWO https THE pemeriksaan.ut.ac.id. Username dan password nanti akan dikirim ke alamat para korektor. Jika belum mendapatkannya, segera nanti menghubungi UPBJUT setempat untuk korektor program S1 ini. Kita sudah ada grup WA, mudah-mudahan di grup ini mempermudah koordinasi kita jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama. Baik, next. Koreksi BJU, korektor hanya dapat diperkenankan memeriksa BJU yang ada di aplikasi dan tidak diperkenankan memeriksa BJU di luar BJU yang ada di aplikasi. Apabila BJU yang dikoreksi blank atau kosong, agar segera dikonfirmasi ke UPBJUT dan disampaikan ke Pusdian. Itu tadi barangkali melalui grup WA kita. Apabila BJU tidak ada atau tidak sesuai identitasnya pada koper atau tidak ada surat pernyataan, korektor tetap memeriksa BJU tersebut. Jadi ada kemungkinan ini. Kemudian untuk plagiasi ya, BJU yang sama persis dengan BJU lainnya, maka diberi skor 0 untuk BJU tersebut dengan menyebutkan di keterangan penilaian. Jadi plagiasinya ada siapa dengan siapa. Itu juga NIM-nya barangkali. Next. Menu login untuk korektor. Jadi ini masuk dengan mengklik nanti sebagai korektor ya, sebab di situ juga ada sebagai korektor, ada sebagai dosen dan sebagainya. Masuk nama pengguna dan sandi, klik tulisan masuk. Nanti akan dipraktekkan ini. Next, biar lebih cepat. Next. Nah ini tadi surat pernyataan ya. Next. Surat pernyataan ini mohon nanti diisi surat pernyataannya, nama dan instansi otomatis. Next. Terus nanti ini secara teknis saja, langsung terus saja. Terus ya, kolom keterangan adalah alasan pemberian skor dari hasil pemeriksaan BJU. Jadi kalau BJU-nya di bawah 30 nilai harus diberi keterangan. Jadi korektor diharapkan mengisi alasan pemberian skor pada kolom keterangan pada setiap nilai BJU. Segera informasikan ke kami korektor yang menemukan pedoman pengskoran tidak sesuai dengan naskah soal. Kemudian
file BJU korup atau kosong, mengisi informasi ini di kolom keterangan. Jika terdapat BJU yang copy paste ya plagiasi, maka diberi skor 0 tadi ya, sudah diberikan, dan diberi keterangan plagiasi. Next. Isi BJU yang diunggah tidak sesuai dengan pedoman penskoran. Nah, ini diberi nilai apa adanya dan mengisi alasan di kolom keterangan. Misalnya mahasiswa mengunggah mata kuliah pada BJU tidak sesuai, atau hanya BJU kosong, atau BJU berisi naskah soal saja, dan lain-lain. Korektor diharapkan memberikan alasan pemberian skor pada kolom keterangan. Ya, ini tadi khusus skor kurang dari 30, maka korektor wajib mengisi alasan pemberian skor pada kolom keterangan. Tadi sudah saya sampaikan. Apabila BJU tidak ada di cover atau surat pernyataan, maka korektor tetap memeriksa BJU tersebut. Next. Jika selisih skor BJU tab antara korektor, ini bentuk tab ini. Kita perlu next. Next. Ya, saya kira itu dari saya. Nanti setelah materi penjelasan aplikasi dari Bu Lora akan kita buka. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Naim tadi, jadi untuk pemeriksaan THE itu di aplikasi THE pemeriksaan.ut.ac.id. Mungkin bagi korektor lama sudah tahu linknya ya. Jadi kita masuk ke link tersebut. Nah, di sini pilih menu korektor. Pilih menu korektor. Oke. Nah, kemudian masukkan ID korektornya. ID korektor sama password akan dikirim melalui email. Jadi silakan nanti Bapak Ibu cek emailnya masing-masing. Kalau belum dapat email, silakan hubungi BJU di Palembang atau kirim di grup, nanti kita akan send ulang passwordnya. Nah, kalau sudah, kita klik masuk. Ini izin pinjam akunnya salah satu korektor Pak Naim, sudah izin sama ininya, sama orangnya. Ya Pak Arizona ya. Nah, di sini ada informasi jadwal finalisasi, ada koreksi BJU itu mulai tanggal 7 Januari. Jadi 2 hari lagi, ini sudah tanggal 5. Kita langsung ke menu koreksi THE. Jadi di sini ada unduh dan unggah surat pernyataan koreksi. Nah, sebelum Bapak Ibu mengoreksi BJU, di sini terlebih dahulu kita mengunduh dan mengunggah surat pernyataan koreksi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Naim tadi. Nah, ini adalah menu unduh template surat pernyataan. Jadi kita unduh surat pernyataan ini. Kalau sudah terunduh, kita buka, tampilannya akan tampil seperti ini. Nah, sini ada surat pernyataan. Ini silakan diisi untuk pekerjaan. Kemudian ada instansi dan alamat lengkap. Silakan diisi. Kemudian jangan lupa ditandatangani. Ini boleh di print, dicetak, kemudian ditandatangani, kemudian di scan. Formatnya harus PDF untuk mengunggahnya. Jadi kalau sudah, kita unggah di sini di tombol plus ini, kita klik. Nah, di sini sudah ada contoh surat pernyataan koreksi. Jadi formatnya itu harus dalam bentuk PDF. Jadi kita coba unggah. Dia sudah unggah. Tampilannya seperti ini. Ini bisa kita lihat. Nah, seperti ini ya. Ya, ini saya hapus ya, cuma untuk contoh saja. Oke, kalau sudah, kita ke menu selanjutnya itu di entry nilai BJU. Jadi pengkoreksiannya di menu entry nilai BJU. Oke, kita klik. Nah, di sini ada daftar nama-nama ataupun NIM dan BJU yang akan dikoreksi nanti. Di sini ada jumlahnya, ada jumlah mahasiswa di sini ada 300. Kita perbesar.
Oke. Nah, karena sekarang belum waktunya mengkoreksi, jadi BJU-nya belum muncul. BJU nanti akan ada di sini, di kolom BJU. Kemudian di sini akan tampil, di sini ada skor entry, di sini Bapak Ibu nanti memberikan nilai. Sedangkan yang untuk skor konversi ini nanti akan otomatis. Nah, untuk keterangan silakan Bapak Ibu klik di sini. Misalnya nilainya tadi di bawah 30, itu wajib dikasih keterangan. Keterangannya kita klik di sini nanti. Itu kalau di slide contohnya seperti ini, kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada daftar mahasiswa, kemudian BJU yang dikoreksi. Nah, BJU akan muncul seperti yang digambar, itu ada warna hijau. Kalau ini diklik satu-satu. Nanti kalau diklik satu-satu muncul di sebelah kiri itu ada BJU mahasiswa, di sebelah kanan ada pedoman. Oke. Kemudian di sini ini yang seperti saya sampaikan tadi, di sini pemeriksaan dilakukan secara online dengan mengklik tombol icon yang hijau. Kemudian di sebelah sini ada bila diperlukan BJU THE juga diunduh dengan mengklik tombol upload. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu susah untuk mengkoreksi secara online, silakan BJU-nya bisa di-download juga. Nah, ini contoh apabila kita membuka salah satu BJU. Jadi di sini sebelah kanannya ada pedoman, kemudian sebelah kirinya itu ada BJU mahasiswa. Nanti slide-nya akan kita bagiin di WA ya. Nah, kemudian untuk skor hasil pemeriksaan di entry dengan mengklik tanda strip pada kolom skor entry, di entry setiap butir soal. Jadi untuk meng-entry-nya itu di entry setiap butir soal. Misalnya untuk nomor 1 nilainya berapa? Di sini maksimal 30. Jadi kita entry satu persatu per butir soal. Nah, nanti akan muncul sendiri secara otomatis di skor entry untuk jumlah totalnya. Kemudian maksimalnya ada di sini 100 dan skor konversinya akan muncul juga secara otomatis. Di sini pastikan nilai yang diisi setiap butir soal yang ada pada rentang 0 angka sampai dengan skor maksimal yang tertera pada pedoman. Selanjutnya diklik tanda simpan untuk menyimpannya. Nah, jangan lupa untuk klik tanda simpan. Kalau misalnya nggak diklik, nanti nilainya nggak tersimpan. Oke, nah untuk keterangan skor di sini juga kita kasih keterangan. Misalnya nih tadi nilainya 30, misalnya mahasiswa hanya menjawab 1 soal dari 4 soal seperti itu. Oke, kemudian di menu tadi kita lihat lagi. Nah, di sini ada daftar penilaian. Nah, di sini menu unggah kalau misalnya Bapak Ibu sudah memberi nilai semua untuk BJU, tapi sebelum itu silakan unduh daftar penilaiannya di daftar penilaian di sini di menu itu. Nah, di sini muncul ada keterangan, di sini ada tanda strip ini kemudian kalau sudah ditutup itu ada keterangan seperti bentuk awan ini. Oke, satu lagi menu di sini ada menu daftar pendukung, kemudian daftar mata kuliah koreksi dan daftar BJU belum koreksi. Nah, di sini apabila Bapak Ibu mau ngecek apakah mahasiswa ada yang belum dikoreksi, bisa cek di menu daftar BJU belum koreksi. Jadi di sini akan muncul ini karena belum dikoreksi kan muncul semua jadi mahasiswanya. Oke, itu saja untuk teknis koreksi BJU, cukup mudah dan bisa dipahami juga apalagi yang sudah terbiasa untuk melakukan koreksi BJU THE ya Bapak Ibu ya. Saya yakin ini sudah paham kalau
sudah biasa. Ibu mesinnya Pak Ardian nih sudah jagonya Pak Zulkifli ya, Arizona itu sudah biasa. Kalau masalah teknis kayaknya sudah biasa Pak Naim. Iya. Mungkin ada yang lain, pertanyaan yang lain. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Mulyadi. Jadi ya Pak. Makasih Pak Naim dan Bu Loren, Bapak Ibu sekalian. Saya mungkin ini saja karena loginnya sepertinya di email belum ada ini Pak. Jadi gimana ya? Kayaknya tadi saya coba lupa password juga. Mungkin tidak bisa kalau kita langsung ya. Itu saja mungkin Pak. Ya. Belora mungkin belum dikirim ya? Iya, nanti setelah ini nanti kita kirim ke emailnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Iya Bu, terima kasih. Halo Pak Naim, boleh tanya Pak? Boleh Bu Kurnia Dewi ya? Pak, saya tadi coba buka menggunakan ID yang lama, bisa buka, tapi setelah saya buka daftar mahasiswanya ada, cuma BJ-nya tidak ada. Iya memang belum ya Lora ya? Iya, karena pengkoreksiannya kan tanggal 7 ya Bu ya. Jadi untuk PJU-nya belum bisa dibuka. Ya. Ya baik, makasih Pak Naim. Ya. Kasih kembali Bu Dunia. Jadi memang sekarang belum dibuka, kita tanggal 7. Yang lagi di jalan hati-hati Bapak, tetap fokus nyupir. Baik, saya kira tidak ada lagi, sudah pas. Ada satu pertanyaan Pak Naim. Ya Bu Neneng. Untuk surat pernyataan apakah harus tanda tangan bahasa atau boleh kita menggunakan tanda tangan elektronik? Boleh ya Lora? Iya, Boleh boleh. Boleh. Iya, Tanda tadi kan tangan elektronik boleh. kita contohin tanda tangan elektronik. Jadi kalau misalnya mau disimpan, langsung kita foto tanda tangannya, kemudian disimpan dengan PDF. Oke, Ya, makasih. ya, makasih. Pak Pandi, sudah cukup Pak? Nah, Pak, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siapa nih? Bu Sri, ini Pak Naim. Ah, Bu Sri Wahyuningsih, hai wong lamo. Ya Bu. Ini Pak Naim ya. Ulangi lagi tadi ya. Iya. Biasanya kalau yang password itu, kalau pengalaman yang lama itulah Pak Naim. Jadi kita nggak pakai kiriman dari email lagi. Langsung lihat yang kemarin tuh ya Pak Naim ya, mengulangi dulu tadi. Iya, kalau misalnya sudah ada Bu, terus dicoba login, bisa login, silakan pakai yang lama. Soalnya nanti sama aja nanti. Kalau misalnya ada kendala login, iya, baru nanti hubungi kami ya Bu ya, hubungi BPJS. Oke ya. Makasih ya. Ya, Bu. Ya, gitu Pak Naim. Cukup jelas ya Bu. Jelas Pak Ya, Naim. ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Naim. Ya. Pak Dedeng Zawawi yang lagi di atas pesawat, mungkin masih ada yang ditanya ya. Itu kayaknya Pak Jen, Pak Naim mau tanya tuh. Oh Pak Jan, silakan Pak Jan. Halo Pak Jen. Ya Pak Jan Tuan Sandi. Waalaikumsalam. Kabar Kak Naim? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya bukan nanya Kak Naim, cuman mungkin masukan untuk kedepannya. Baik. Alhamdulillah sudah beberapa kali kita dikasih kesempatan untuk mengoreksi UPBJJ di sini, baik ya BJU, PHE dan lain sebagainya ya. Saya kemarin sudah melihat beberapa kali, saya evaluasi. Ini mungkin sifatnya masukan saja. Karena tadi kan juga disampaikan oleh Bu Gita bahwasanya ini yang lebih penting adalah bagaimana wibawa akademis dan manajemen waktu, dan tentunya ini kita harus ada ketelitian dalam memeriksa. Yang sudah disampaikan Kak Aim tadi juga aturannya apabila ada ditemukan hasil koreksi itu plagiat dan algoritma ya,
diberikan nilai 0. Jadi gini Pak Naim, mungkin ini usulannya bahwasanya bagaimana kalau di aplikasi atau di sistem tersebut mahasiswa yang mengupload aplikasi tersebut langsung dibagi per klaster. Jadi misalnya ini ke seluruh Indonesia nih Pak Naim. Nah, kalau dia pada saat dia masuk ke aplikasi, Jakarta itu terkumpul dalam satu, misalnya dari 200 yang masuk ke saya, yang Jakarta ada 10, jadi 1 sampai 10 Jakarta semua. Terus yang 11 sampai 20 itu Purwokerto misalnya, dan sebagainya dan seterusnya. Maksud saya begini, karena kalau dengan dalam klaster begini kita bisa mudah melihat, bukan kita mencari kesalahan maksudnya ya, bisa mudah melihat adanya terjadi plagiarisme begitu. Karena soalnya begini, kalau misal ini kan bukan seperti itu Pak Naim ya, dia tidak pakai klaster, dia acak yang Jakarta mungkin ada nomor 1 sampai ada nomor 200 atau 150 kan begitu. Nah kalau kita ngoreksi satu misalnya 150, ternyata ada yang sama, tapi kita nggak inget karena udah nomor 1 gitu Pak Naim. Karena kita kan nggak kita download kan. Kalau kita ingat, kita buka lagi, baru kita download, kita periksa, wah ternyata benar-benar terjadi plagiarisme. Nah, sedang ini kita suka terjadi itu karena terlalu jauh jaraknya, jadinya yang tadinya plagiarisme nilainya jadi 100 semua. Gitu maksudnya cuma usulan aja. Kalau mungkin bisa dilakukan seperti itu, jadi kita bisa lebih mudah untuk mendeteksinya, begitu aja Pak Naim. Mungkin segitu aja. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira masukan yang bagus. Terima kasih Pak Jen. Nanti akan dilaporkan ke pusat masukan ini. Betul tadi disampaikan Pak Jen, nanti BJU yang akan kita periksa ini adalah bermacam-macam dari daerah-daerah lain juga, jadi bukan hanya dari Palembang saja, tapi dari daerah-daerah lain juga, dari UPBJJ UT lain juga. Terima kasih, Jen. Ya. Izin Pak Sama Pak Naim. Ya Pak. Ini Pak Naim. Ya, makasih Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Naim dan Ibu Lora, kawan-kawan korektor sekalian yang saya hormati. Mungkin tadi ada Bu Meta mungkin. Udah Bu Meta ya? Udah izin dia ke ada nak sosprom. Oh ya, oke. Penjelasan dari Pak Naim tadi, dari ini tadi, saya kira sudah jelas secara teknis Pak, seperti itu. Nah, jadi saya juga sebenarnya tidak mau bertanya karena sudah jelas secara teknis. Tapi tadi Pak menanggapi Pak Zen Ghazali ini, gitu. Nah, mungkin saya mau berbagi saja Pak, mau berbagi. Jadi pengalaman saya ketika koreksi untuk THE ini, saya itu mendapatkan lebih kurang kemarin itu ada 15 pasang gitu. 15 pasang artinya orang 30 hampir lebih kurang. Nah setelah kita koreksi itu yang hampir sama Pak nilai ininya, jawabannya, dan terindikasi saya lihat ini plagiat gitu, saya kira gitu. Tapi karena pertanyaannya ini sifatnya masih umum dan kita sama-sama mengambil rujuk di internet yang sama, jadi saya kira ini agak sedikit ringan ininya, plagiatnya seperti itu. Tapi saya tetap nilai. Tapi ada satu yang mungkin pengalaman saya Pak Zen, mungkin saya bisa berbagi. Saya teknisnya begini Pak, untuk koreksi. Saya tidak membuka dari aplikasi BJU mereka, kemudian saya lihat. Biasanya untuk lembar jawaban itu saya sudah print Pak. Saya sudah print, jadi kita lihat langsung. Jadi yang manual dengan yang ada di komputer gitu, yang di THE seperti itu. Nah, itu yang biasa saya lakukan. Nah, tapi ketika kita mau mendapatkan bahwa mereka itu plagiat atau tidak, memang betul kata Pak Zen Ghazali tadi. Biasanya plagiat itu karena satu klaster, satu UPBJ Pak. Itu yang saya dapatkan begitu. Tapi ketika di THE itu diacak Pak, karena nama mereka itu diurut berdasarkan abjad, sehingga BJU dari contoh dari Bali itu akan acak dengan A. Tapi ketika kita mau maka teknisnya saya itu download dulu Pak. Saya download semua BJU mereka.
ketika diurut itu akan diurut, ketika sudah diurut tidak lagi berdasarkan abjad Pak, tapi berdasarkan NIM mahasiswa. Nah ketika NIM mahasiswa inilah ketahuan dia berdekatan Pak, berdekatan. Pas kita cross check ternyata sama betul jawabannya Pak. Nah karena dengan berat hati ya kita kasih nilai 0 dan kita beri catatan plagiat berat begitu karena jawaban dari A sampai Z sama seperti itu. Nah itu yang mungkin berbagi dengan Pak Zen untuk teknis, saya kira teknis, dan saya juga sudah kasih tahu dengan kawan-kawan yang untuk di Palembang ya UT WIT di UIN begitu teknisnya. Jadi kita download dulu semua, nanti dia akan menyusun ininya, filenya itu berdasarkan NIM. Ketika berdasarkan NIM maka akan mengumpul mereka yang dari UPBJ yang sama. Nah itu biasanya UPBJ yang sama itu yang biasanya teman kan, dia mengupload punya temennya diganti namanya saja seperti itu teknis. Nah itu saya dapatkan lebih kurang kemarin dari 15 saya susun lagi lebih kurang ada 5, artinya ada uang 10 dan terpaksa saya kasih nilai 0 Pak karena konsekuensi kita juga apa yang sudah disampaikan Bu Meta bahwa nilai akademis ini ya harus kita ini supaya jangan berani-berani lagi melakukan plagiat begitu Pak. Gitu. Jadi yang mengorek yang mencontek dan dicontek itu semuanya dapat nilai 0 semua begitu. Nah saya kira perlu dibuat di ini Pak, di satu lagi mungkin saran untuk pembuat THE itu harus ada catatan bahwa Anda kalau plagiat atau mengasihkan jawaban ke temannya itu membuat temannya itu plagiat dengan Anda, maka dua-duanya tidak akan nilai. Maka dia akan memprotek jawaban dia. Kalau dia kasih jawaban itu ke orang lain, ke temannya, maka dia juga akan dapat nilai 0 seperti itu. Karena dia mensahkan atau merelakan jawabannya untuk orang lain. Mungkin itu saja Pak Zen dan Pak Naim, sekedar berbagi pengalaman teknis seperti itu. Terima kasih Pak Yanto. Ini pengalaman Pak Yanto yang sangat baik. Saya kira kawan-kawan yang lain sudah mendengar. Memang betul kadang-kadang plagiat itu satu NIM dengan beberapa NIM sampai orang 2-3 orang ya bisa kemungkinan sama 2-3-4 orang. Jadi masukan yang sangat baik. Tadi sudah disampaikan Bu Meta ya kita harus menjunjung tinggi ya marwah akademik yang nilai apa adanya dengan diberi keterangan. Silakan barangkali masih ada. Ini sudah jam 3. Baik. Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, saya nama Universitas Terbuka mengucapkan terima kasih atas semua bantuan Ibu yang sudah berkali-kali ini. UTI itu tidak akan jalan sebaik sekarang ini tanpa bantuan Bapak Ibu. Itu jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kesehatan ya untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan absen. wabarakatuh.